Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Nuraini, NPM 19754014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengendalian mutu pada produksi keripik sukun dalam bidang agribisnis. Yang pertama, pembahasan penjelasan terkait data, yaitu sumber data, jenis, jumlah data, data apa saja, dan cacatnya. Yang kedua, metode analisis, yaitu menggabungkan apa, prosedur atau diagram alir, flow chart. Yang ketiga, pembahasan. Latar belakang, mayoritas masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan karbohidrat dengan mengkonsumsi bahan pangan seperti beras dan jagung. Banyak bahan pangan yang merupakan sumber karbohidrat lain yang berasal dari umbi-umbian atau buah-buahan yang ada di sekitar yang juga dapat dikonsumsi. Salah satu di antara sumber karbohidrat tersebut yaitu sukun yang manfaatannya relatif masih rendah dibandingkan bahan pangan sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian. Produksi keripik sukun dapat dikenalkan melalui proses produksi agar dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Keinginan konsumen terhadap produk yang baik dan mempunyai mutu yang baik merupakan salah satu pentingnya perusahaan mengetahui dan menjaga mutu produknya. Yang kedua, penjelasan terkait data. Data yang saya dapat yaitu jumlah produksi dan jenis cacat keripik sukun pada bulan Oktober November 2012. Sumbernya dari data primer pada tahun 2012. Yaitu bisa dilihat di sini terkait data-datanya. Jenis cacat keripik. Data-datanya juga dapat dilihat dengan total jumlah 2.390. Analisis alat kendali mutu. Cek set untuk proses produksi keripik sukun. Hasil pengamatan diketahui bahwa kerusakan paling dominan adalah tidak utuh, gosong, dan tidak matang dengan nilai kerusakan pada tidak utuh sebesar 1.009 keping, kemudian gosong 748 keping, dan tidak matang sebesar 633 keping. Presentase kerusakan besar pada tanggal 7 November yaitu sebesar 3,64%, tidak utuh 73 keping, gosong 53 keping, dan tidak matang 50 keping. Dan presentasi kerusakan terkecil pada tanggal 13 Oktober sebesar 2,51%, tidak utuh 72 keping, gosong 41 keping, dan tidak utuh 31 keping. Hasil pengumpulan data jenis cacat pada proses produksi keripik sukun melalui lembar periksa CheckCert dapat dilihat pada tabel 1. Sertifikasi. Ada 3 jenis kerusakan pada pengolahan keripik sukun yang membuat produk tidak layak jual, yaitu tidak matang, tidak berkehasilan. Suatu perusahaan selama ini perusahaan tidak pernah memperhatikan bagaimana karyawan bekerja dan melakukan pada bahan baku, proses produksi dan produksi akhir keripik sukun. Berdasarkan kondisi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi tujuan alat pengendalian mutu dalam produk keripik sukun dan bagaimana cara meningkatkan untuk keripik sukun. Hitogram. Produksi keripik yang renyah dihasilkan dari bahan baku yang diiris dengan tipis. Tebal tipis irisan sukun dipengaruhi oleh ketajaman mata pisau dari pisau pemasat.
Pisau pemasat ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pembentukan keripik sukun. Penggunaan alat yang baik seperti pisau yang terbuat dari logam, stainless steel akan menjamin produk dari karat sehingga aman untuk dikonsumsi. Data metode analisis bisa dilihat berdasarkan irisan, berat irisan sukun, diagram histogram untuk berat irisan sukun setiap produksi, jumlah kepingan, kepingan utuh, kepingan cacat, kepingan total. Diagram Pareto. Diagram Pareto bertujuan untuk mengetahui jumlah cacat keseluruhan selama proses produksi berlangsung. Data diperoleh selama pengamatan 14 hari di UD Bunga Mutiara mulai tanggal 10 Oktober sampai 24 November 2012. Berdasarkan cacat produk pada proses produksi keripik sukun adalah tidak utuh, gosong, dan tidak matang. Cacat tidak utuh merupakan cacat terbesar selama proses produksi, yaitu sebesar 42,22%. 109 keping sukun. Cacat ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, dikarenakan mata pisau yang kurang tajam sehingga mengakibatkan irisan tidak utuh. Yang kedua, proses penggorengan pengadukan yang terlalu cepat menyebabkan patahnya irisan sukun. Hal ini karena struktur sukun yang terlunak dan belum keras ketika digoreng. Yang ketiga, penyimpanan setelah digoreng. Keripik-keripik sukun yang telah jadi dan siap dikemas, namun sebelum dikemas, keripik disimpan ke dalam plastik besar. Pembahasan analisis menggunakan peta kontrol P-Card menunjukkan proses produksi keripik sukun di UD Bunga Matara cukup terkendali. Hal ini karena cacat produk yang terjadi selama proses produksi masih dalam ambang batas atas sebesar 0,033, 79 keping keripik sukun, dan bawah sebesar 0,021, 50 keping keripik sukun dengan presentase rata-rata hari kerusakan sebesar 2,765%. 66 keping keripik sukun. Cacat produk terbesar terjadi pada tanggal 7 yang melampaui batas atas dengan jumlah cacat sebesar 176 keping keripik sukun atau 3,6%. Kerusakan ini diduga karena mata pisau yang mulai menumpul dan posisi pisau pemasat yang bergeser. Yang kedua, diagram X-Card menvisualisasikan fluktuasi rata-rata sampel dan rata-rata dari rata-rata sampel, kemudian akan menunjukkan bagaimana penyimpanan rata-rata sampel dari rata-ratanya. Penyimpanan ini akan memberi gambar bagaimana konsisten progres semakin dekat rata-rata sampel ke nilai rata-ratanya, maka proses cenderung stabil. Sebaiknya, maka proses cenderung tidak stabil. Penelitian yang digunakan di UD Sumber Mutiara diperoleh hasil pengukuran ketebalan yang relatif stabil. Yang kedua, kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan. Aplikasi tujuan alat pengendalian mutu dalam proses keripik sukun di UD Bunga Mutiara yang paling dominan yaitu pada lembar pengamatan, karena lembar pengamatan adanya sudah mewakili dari keenam alat pengendalian mutu karena data yang dicatat dalam lembar pengamatan data jumlah produksi dan data jenis cacat produksi. Cara meningkatkan
mutu produksi keripik sukun di UD Bunga Mutiara, yaitu dilakukan dengan memahami dengan jelas prosedur kerja dan tahap pembuatan produk keripik serta mengurangi cacat produk sebagai akibat dari tidak yang tindakan yang kurang tepat dalam menangani bahan baku hingga menjadi produk. Thank you. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.